Dalam perjalanan sejarah politik pada masa Orde Lama, di ujung masa pemerintahannya, banyak peristiwa tragis terjadi. Salah satunya adalah kisah tragis tentang Presiden Soekarno yang menjadi tahanan politik Soeharto. Meskipun masih menjabat sebagai presiden, Soekarno sering enggan melawan Jenderal Soeharto. Salah satu tragedi berdarah yang mengguncang Indonesia adalah peristiwa 30 September tahun 1965 yang menuding Partai Komunis Indonesia (PKS) sebagai aktor utama. Tragedi ini membuka jalan bagi Soeharto untuk tampil sebagai pahlawan. Ia juga mulai melihat peluang untuk melemahkan pengaruh Soekarno. Di sisi lain, Soekarno terkesan melindungi PKI demi mempertahankan konsep nasionalis, agama, dan komunis Nasakom yang diyakini sebagai tiga kekuatan utama bangsa Indonesia. Setelah peristiwa J30S yang menewaskan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, Soeharto, sebagai salah satu petinggi yang kebetulan selamat, langsung muncul ke permukaan dan memimpin upaya penyelamatan negara. Golongan agama, mahasiswa, media, dan berbagai kelompok lainnya berhasil dimobilisasi untuk menuntut pembubaran PKI. Pada 11 Maret tahun 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret Supersemar. Surat perintah ini memberikan wewenang kepada Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib, untuk mengambil tindakan bila diperlukan. Soeharto dengan cerdik memanfaatkan surat tersebut sebagai alat untuk menggerus pengaruh Soekarno. Setelah Supersemar dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, surat tersebut menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Meskipun Soeharto telah menguasai negara, Soekarno masih tetap perkasa dan tidak ingin menumpahkan darah demi kekuasaan. Sementara itu, Soeharto tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan. Di kalangan Kesatuan Aksi Mahasiswa KMI, Soeharto dianggap sebagai pahlawan. Namun, popularitas Soeharto tidak menghentikan para aktivis KMI untuk mendatangi rumahnya dan menyampaikan protes mereka. Mereka kecewa karena Soeharto tidak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran KMI oleh Presiden Soekarno. Dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru, Memahami Politik Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1998, dikatakan bahwa Soeharto menerima beberapa pentolan KMI di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim. Mereka mempertanyakan mengapa Soeharto membiarkan KMI dibubarkan, dan jawaban Soeharto sangat tegas, "Jika kalian ingin saya memimpin, ikuti cara saya." Saat itu, Soeharto sedang menyiapkan langkah-langkah dalam pertarungan politik. Tidak semua jenderal mendukungnya, mengingat dia pernah dikucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Soeharto juga tahu bahwa Soekarno masih memiliki pengaruh kuat di kalangan angkatan bersenjata, dan karismanya masih memikat rakyat. Oleh karena itu, Soeharto membutuhkan dukungan mahasiswa untuk turun ke jalan sebagai kekuatan pendobrak. Menurut pakar politik militer Salim Said, Soeharto, dengan dukungan masyarakat anti-komunis, nyaris tidak menemui hambatan dalam menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Namun, berhadapan dengan Soekarno, Soeharto menghadapi tantangan besar. Pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya berada di bawah kendali Soeharto, apalagi di kalangan angkatan lainnya. Di ranah militer, kekuatan yang loyal kepada Soekarno masih ada, terutama di Angkatan Udara yang memiliki 36.000 pasukan di bawah komando Marsikal Omar Dhani, yang tetap setia kepada Soekarno. Terhadap Bung Karno, kepolisian dengan 125.000 personal yang dipimpin oleh Jenderal Sucipto juga berada di bawah pengaruh Soeharto dan kurang senang berada di bawah naungan Angkatan Darat. Sementara itu, Angkatan Laut yang semula bersikap netral di bawah pimpinan Laksamana Martadinata menjadi pro-Soekarno setelah dipimpin oleh Mulyadi. Angkatan Laut berjumlah 44.000, yang separuhnya merupakan marinir, dan mereka adalah pendukung setia Bung Karno. Menurut Salim Said dalam buku Gestapo 65 PKI, Daidit, Soekarno, dan Soeharto, loyalis Soekarno yang paling menonjol di antara mereka adalah Letnan Jenderal Hartono, Komandan KKO yang juga merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut. Hartono adalah salah satu menteri Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto. Dalam memoirnya, Hartono menyebutkan bahwa para panglima loyalis membawa senjata sungguh-sungguh menginginkan Soekarno mengeluarkan perintah tempur untuk menyerang Soeharto, dan antek-anteknya keinginan ini timbul karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan oleh Soeharto yang setelah menerima mandat Surat Perintah 11 Maret Supersemar tahun 1966 bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis.
Soekarno tanpa persetujuan Presiden. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan gerak cepat, AWRI, dan Brimob telah bersiap turun untuk membela Soekarno. Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak. Namun instruksi itu tidak kunjung datang. Bung Karno sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di Vietnam dan Korea, Bung Karno tidak bisa membiarkan darah Indonesia mengalir hanya karena pertarungan antar sesama bangsa. Jelang pemberian surat perintah 11 Maret Supersemar, Soeharto menggunakan jasa 3 perwira berhaluan sama, yaitu anti PKI, anti Soekarno. Mereka adalah Panglima Kostrat Kemal Idris, Komando RPKAD Sarwo Edi Wibowo, dan Hartono Reksodarsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing dalam transisi peralihan kekuasaan. Sarwo Edi Wibowo menghancurkan PKI dan simpatisannya melalui serangkaian penangkapan dan pembantaian. Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang menyerukan pelengseran Soekarno sebagai presiden. Sementara Dasono menggalang kekuatan politik di kalangan Angkatan Darat untuk mendukung Soeharto setelah menggenggam Supersemar. Soeharto semakin kuat, namun ia sadar bahwa untuk menghadapi Soekarno secara terbuka masih diperlukan waktu. 2 tahun lagi, Soeharto perlu memperkuat penguasaan atas tentara. Setelah menangkap 15 menteri, Soeharto melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh angkatan bersenjata. Yang paling besar terjadi di Angkatan Udara. Pembersihan skala kecil juga terjadi di kepolisian dan Angkatan Laut. Sementara pasukan pengawal presiden, Resimen Kakrabirawa, dibubarkan. Semua perwira beraliran Soekarnois dicopot dan disingkirkan ke dalam penjara. Bahkan Presiden Soekarno kehilangan perlindungannya. Pada akhirnya, Soeharto berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat ini, Soeharto secara perlahan memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Soekarno. Pada tahun 1968, Jenderal Soeharto melakukan pukulan pamungkas. Dalam sidang umum MPRS, secara bulat, ia dipilih dan diangkat menjadi presiden, menggantikan Soekarno. Sejak saat itu, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal TNI Soeharto.